Kalau nggak berakhir perdebatan tuh saya ngomong, udah kita selesaikan di lapangan ya, kita berantem. Oh, melawan Begitu. nih. Kecil saya badan saya tuh. Saya masih inget tuh di Unsri, dekat lapangan Unsri bola itu saya ada yang begitu, saya bilang udah kita berantem aja lah. Sekarang udah sama-sama tua, ketemu ketawa kan. Itu. Nah, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambangi sekolah alam Palembang punyanya Profesor Yuwono. Ini Ya. dia profesornya. Prof Yuwono belakangan ini menyampaikan hal-hal terbaru tentang Omikron khususnya. Iya, Ya. benar. Dan itu luar biasa sekali tanggapannya. Presiden pun sudah tahu, Insya Allah, amin, amin. Menteri Kesehatan sudah tahu, Iya, iya. ya. Karena pernyataan Prof Yuwono ini boleh dibilang sangat lugas, sangat berani, Simpel, sederhana. dan sangat sederhana, ya. Tapi kali ini saya akan mengajak Profesor Yuwono keliling nih sekolah alamnya. Saya ingin mengajak Prof Yuwono bercerita tentang kisah hidupnya yang selama ini orang belum banyak tahu. Kan sayang ya kalau kita nggak manfaatkan kesempatan ini. Prof, lahir di mana? Masa kecil seperti apa? Mengapa bisa jadi orang Palembang? Ya, silakan cerita. Pasti banyak sekali kisah yang menarik. Ya, baik Mbak Weni. Jadi gini, apa namanya? Saya lahir hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu pagi. Pagi jam. Kira-kira jam 7, jam 8 begitu kan? Itu Wetonnya apa? Wetonnya Watu Gunung. Waktu gunung. Watu Gunung. Oh, waktu gunung. Jadi batu dari gunung. Oke. Jadi kalau saya keras lugas itu kayaknya udah memang sesuai wetonnya ada. Kemudian saya Paing, bukan. legi. Oh, legi. Maka walaupun keras tapi manis. Oke. Di Ya, mana? Di Trenggalek, Jawa Timur. Trenggalek. Jawa Trenggalek itu Timur. terkenal mangganya. Iya, terkenal juga waktu itu, zaman itu masih banyak cengkeh ya, banyak apa segala macam. Kemudian daerah tebu juga gitu Oke, kan. Saya di bawah gunung tuh, di depannya ada sungai mengalir kecil gitu ya. Kalen kata orang Kalen kata. kali. Itu saya adalah laki-laki yang sangat diharapkan karena 7 kakak saya semua perempuan. Oh, oke. Maka sampai bapak saya bermimpi, ibu saya bermimpi. Suatu saat bermimpinya adalah hampir sama, yaitu bahwa ibu saya bermimpi bahwa bapak saya membangunkan pancuran untuk wudhu. Ya mohon maaf ya, pancuran kan simbol laki-laki lah kira-kira seperti itu kan. Okay. Maka lahirlah anak laki-laki. Waktu saya lahir itu aneh, maksudnya anehnya gini. 7 kakak saya semua lahir dengan dukun kan, dukun beranak. Khusus saya dipesankan bidan saat itu tahun 71. Tahun 71. Masih bidan masih jarang. Oke. Jadi wajar kalau ditolong bidan terus Akhirnya jadi dokter. Jadi dokter. Itu sesuai. Tolong didukun jadi bidan. Oke. Ada kakak saya yang jadi bidan, ya wajar karena ditolong dukun jadinya bidan. Oke, jadi anak ke-8, Ke-9. anak ke-9. Ke-8, Ya, bener kan? dan Anak ke-8 terus punya adik lagi. punya adik satu lagi tapi sudah wafat sekarang ini. Cewek cowok? Cowok. Cowok. Lebih cepat lagi, beliau wafat udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Nah, orang tua siapa namanya? Ya, kerjanya bapak apa? saya namanya Muyono. Sebenarnya orang Jawa tuh punya filosofi kan, kata-kata mu tuh Muhammad kan sebenarnya kan. Ya, Muyono. Jadi artinya orang yang terpuji lagi, apa ya? Yono di situ maksudnya itu kayuanan, artinya selamat. Kayuanan. Iya, makanya terus kemudian saya diberi nama Yuwono. Itu kalau wayang gitu kan. Itu ada waktu jejer itu kan itu dituliskan kayuanan. Mugi kau yuwanan gitu ya. Itu Semoga artinya selamat. Semoga selamat. Tapi Yuwono itu bahasa tinggi. Kalau mohon maaf kalau nama orang kampungnya sama dengan selamat. Selamat itu sama dengan Yuwono. Oke, jadi Tapi Yuwono mestinya- tinggi maksudnya. Oke, ya. Kromo Terus Inggil. kromo inggilnya Sebenarnya. dari selamat adalah Yuwono. Yuwono seperti itu ya. Kemudian makanya saya sering dapat congratulation. Saya jadi profesor termuda di bidang kedokteran. Satu di antara yang termuda di bidang kedokteran. Bidang kedokteran ya, kalau profesor lain mungkin 50 tahun apa. Tapi saya waktu itu 42 tahun jadi profesor di bidang kedokteran. Oke. Congratulations. Nah, kemudian
dari kecil saya dikatakan oleh orang tua saya sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Maka kemudian bapak saya sampai mengatakan begini, bahasa Jawa ya. Iya. Kalau sempulur, Sempulur itu apa? survive bahasa Inggrisnya. Oh, oke. Kalau sempulur, kalau kamu memang bisa hidup, kamu akan jadi orang besar. Itu bapak saya ngomong begitu. Doa orang tua itu luar biasa. Dia kan punya prediksi, punya pandangan yang tajam ya tentang kehidupan ini, seperti itu. Bapak saya aslinya petani, tapi bapak saya zaman Jepang sudah jadi marinirnya Jepang waktu itu ikut. Bapak saya termasuk, saya mau ngomong jenius lah. Saat itu dia mau disekolahkan yang sekarang jadi IPB. Jadi bapak saya terus mendalami pertanian tapi nggak sampai sekolah ke sana karena orang tuanya nggak bolehkan waktu itu, dinikahkan sama ibu saya. Ibu saya itu termasuk kembang desanya kira-kira. Wah, Dan perempuan sampai sekarang beliau masih hidup sugeng. ibu saya, Kata orang masih Jawa, sugeng. masih sugeng. Dan masih kata orang-orang masih cantik lah, Iya. umur 90 tahun. Umur 90 tahun. Iya, kecantikannya masih kelihatan, Masih kelihatan. seperti itu kan. Mungil ya Prof ya. Saya Mungil pernah lihat, seperti saya itu. pernah. Nah, terus kemudian dari situ perjalanan berlangsung, sebenarnya nama saya masih kurang lengkap. Bapak saya berdoa untuk saya, nama saya di belakangnya harus dikasih nama DC, Darmo Carito. Keren, bukannya distrik Columbia, bukan, Bukan. ya? Jadi ya, Yuwono Darmo Carito artinya Yuwono yang berbakti dengan bertutur. Oh, pantes. Jadi Pandai ini- bertutur. Ya, jadi kalau sekarang ini kondisi misalnya tadi kemarin katanya ada viral sekarang, itulah cara saya bertutur. Sesuai dengan doa orang tua. Jadi para orang tua tuh harus hati-hati kalau berdoa tuh yang bagus-bagus. Bener. Ini kan bagus doanya. Bener. Dan terwujud itu. Nah, adapun nama saya belakang Jogoboyo itu adalah nama kakek saya. Oh, kakek. Tapi itu gelar kemasyarakatan. Kakek saya adalah tokoh masyarakat yang menjaga keamanan, ketentraman daerah itu, safekeeper. Safekeeper Keeper, di menjaga- Trenggalek. Iya, keharmonisan Di mana segala macam. tempatnya Trenggaleknya? Di Gondang, Kecamatan Gondang. Oh, oke. Di apa namanya, desanya namanya Tugu. Tugu. Dari nama-nama itu udah kelihatan ya. Tugu artinya kan milestone. Menara. Milestone. Milestone, Ya. katanya orang. Tonggak, gitu kan. Tonggak. Tanda gitu kan. Nah, kemudian yang kedua Gondang, ya artinya semacam ya kayak sekarang mungkin viral atau apa segala macam gitu kan. Dan saya dari Trenggalek, orang ribut-ribut. Trenggalek itu kan daerah hotspotnya para pemimpin ya. Sebelahnya kan Blitar, Iya, Bung Karno. Pacitan, Pak SBY. Sebelah situ dikit Jombang, Gus Dur. Gus Dur. Kemudian ada kerajaan besar dulu Kediri. Kediri. Sebelah sana Mojokerto, Mojokerto. Mojopahit. Majapahit. Itu satu rangkaian. Ayam buruk di mana? Ayam buruk di ini apa namanya di dekat Malang, tapi itu ke belakang dari Pantai Tritis ke Trenggalek itu bisa tembus ke tempat Malang itu, kerajaan di sana segala macam. Pendek kata semuanya masuklah ke gitu. Oke. Nah, itu tadi tentang nama dan kemudian tentang asal usul segala macam gitu ya. Nah, pengalaman masa kecil tuh apa sih yang paling luar biasa? Terus kan Prof tuh ditinggal bapak meninggal umurnya masih kecil ya? Ya nggak kecil banget ya, 11-12 tahun lah ya. Udah mulai akil balik ya? Ya udah mulai, cuman kan masih kondisi kayak gitu apa ya, masih sangat rentan lah ya, nggak punya sosok bapak saat itu. Tapi intinya masa kecil itu saya sangat berkesan karena tadi saya ingat 4 tahun kata bapak saya nggak tahu kan, nggak inget. Secara medis orang ingat tuh sekitar 6-7 tahun baru. 4 tahun saya sudah dipindah ke Sumatera, diajak ke Sumatera. Umur berapa tadi pindah ke Sumatera? 4 tahun. 4 tahun? Iya. Kok bisa? Jadi kan lahir tahun 71. Iya. Kemudian 4 tahun kemudian 75 saya dibawa ke Sumatera. Sebelumnya bapak saya sudah membuka lahan di Sumatera. Bapak saya sadar bahwa sebagai petani tanah 2 hektar di Jawa itu udah nggak cukup untuk menghidupi 8 anak yang tadi. Yang 9 ini kan lahirnya di Sumatera, yang adik saya tuh. Oh, di Sumatera tuh Palembang maksudnya? Enggak, di daerah Lampung Selatan, Kalianda, situ dekat situ. Oke. Di situ. Jadi waktu itu ayah saya buka sebelum tahun 70 ya, tahun berapa? 60-an bapak saya membuka lahan di daerah yang sekarang jadi Pugung Raharjo. Jadi Lampung apa dia namanya? Lampung Timur, Lampung apa nggak tahu siapa. Itu jadi ibu kota. Bapak saya membuka hutan di situ. Kemudian di situ ada sumber air. Itu dekat situs
cagar kebudayaannya, karena ada bekas kerajaan apa dari situ kan ada prasasti. Nah di Pugung itu sekarang jadi tempat kantor bupati segala macam itu. Nah bapak saya buka di situ udah lama, udah mulai jadi. Bapak saya pindah ke pulang lagi ke Jawa, menjemput kami. Pas balik ke situ diokupasi orang itu kan, kalau udah jadi. Akhirnya bapak saya bergeser ke Lampung Selatan tadi, ya terus sawah segala macam. Bertanilah dan sampai akhirnya bapak saya meninggal di situ. Nah kesan saya adalah yang paling mendalam waktu itu bapak saya melatih saya walaupun saya kecil, lebih tinggi lah pacul ketimbang saya, tapi saya diajari nyangkol. Dan suatu saat berapa tinggi? Memang spesial ya? Ya enggak. Prof Yono spesial ya? Saya kan tingginya nggak nyampe 160. Tapi kalau saya ngomong-ngomong selalu ngomong tinggi saya kurang dari 180. Saya kan nggak bohong. Benar. Nggak bohong. Dari 160. Iya. Jadi dua hal yang bapak saya sampaikan. Satu kata bapak saya, nah enak mana nyangkul sama nulis? Enak nulis saya bilang gitu kan. Maka kamu seriuslah nulis, nanti kamu nggak perlu nyangkol seperti ini. Itu satu. Yang kedua, dia bilang, nah kamu bisa lihat mobil, bisa, saya bilang. Bisa lihat ini itu, bisa lihat. Apapun yang kamu lihat kamu bisa melakukannya, kamu bisa mendapatkannya. Maka saya mohon maaf jadi kalau saya ngelihat misalnya, dulu saya nggak terpikir mau jadi dokter, tapi kan saya ngelihat dokter. Dulu yang kesan saya waktu SMP, guru saya adalah Dokter Boyke. Dokter Boyke mana nih? Boyke di Anugerah yang ngetop itu. Iya. Mungkin kalau saya ketemu sekarang mungkin masih inget ya. Saya termasuk yang katakanlah anak kesayangan atau anak apalah yang jadi perhatian dia gitu. Dia tuh dokter puskesmas tapi ngajar juga bahasa Inggris. Saya ngerti bahasa Inggris dari beliau. Itu pengabdiannya luar biasa. Saya terinspirasi itu SMP. Lagi wawancara. Wawancara. Lagi ngobrol-ngobrol. Ini anak-anak di sini seperti ini, kritis mereka. Nah, terus jadi itulah yang paling berkesan dua hal selama masa saya tumbuh adalah dua hal. Kata ayah saya, nyangkol atau nulis. Saya memilih nulis. Udah dikasih opsi gitu. Kan ngerti, anak-anak kelas 3, kelas 4 SD kan udah ngerti kayak gitu. Yang kedua, apapun yang kamu lihat, kamu bisa mendapatkannya. Jadi bahasa keren sekarang saya selalu ngomong there is nothing impossible. Nggak ada yang mustahil. Mustahil nggak ada. Itu perkembangannya. Oke. Prof, ngomong-ngomong, seorang Yuwono kecil itu remaja, terutama setelah bapak meninggal, pernah nakal nggak sih? Nyusahin hati ibu nggak sih? Suka begoco dak? Nah ya, ada dua hal yang memang saya nyusahin. Satu, saya orangnya tanda kutip keras hati ya. Keras hati. Sebenarnya bukan, kalau bahasa mudanya keras kemauan ya. Jadi kalau saya udah mau ini harus tercapai lah kira-kira seperti itu. Contoh apa? Sementara kondisinya kan nggak memungkinkan. Iya. Misalnya saya pingin punya sepeda harus tercapai, tapi ada positifnya dari saya. Orang tua saya melatih, kalau kamu pengen sepeda ya kamu harus berusaha untuk dapat. Maka saya waktu SD pernah cari upahan. Jadi orang panen saya ikut ngetam padinya segala macam, nanti dikasih upah. Kumpul, maka saya bisa beli sepeda kurang, nanti bapak saya baru nambahin, kira-kira begitu. Keras banget, saya harus dapat untuk itu. Harus dapat untuk itu. Nah, yang kedua, saya walaupun kecil begini, nyalinya besar. Kan kalau saya lahir bulan Mei sebenarnya. Tapi waktu itu karena saya ikut lomba lomba cerdas cermat tingkat kabupaten. Masih di Lampung sana? Masih di Lampung itu. Jadi waktu itu kepala sekolah nanya saya, nginep kan di kabupaten di Tanjung Karang waktu itu nginep. Tanya, Yuwono, kamu lahir tanggal berapa? Saya lupa kan. Jadi saya karang. Saya dari kecil gemar membaca. Saya sudah baca sejarah Dr. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Maka itu ada namanya Double Stance Day. 10-10, 1908. Jadi saya tulis, saya lahir tanggal 10, bulan 10, tahun 71. Jadi mohon maaf kalau sekarang yang beredar di ijazah saya itu. Siapa nggak boleh ubah kan? Iya. Lahir aslinya saya 8 Mei 1971. Dengan bintang, saya juga percaya semua orang primbonnya percaya juga konteks itu. Karena itu adalah hasil dari pengamatan yang begitu lama. Benar. Bintang saya Taurus. Taurus. Nyeruduk. Nyeruduk. Iya. Dikira kalau Oktober itu Libra.
Iya, kalau Libra, iya Libra. Kalau Libra kayak saya manis. iya makanya, lah Libra itu, Negosiator. enak. Iya kan? Kalau aku nyeruduk. Nyeruduk, enggak kena nih. Iya itu, makanya aslinya kan nyeruduk. Nah itu remaja, dan kemudian yang kedua, saya walaupun kecil tapi nyali kan besar. Memang dari awal besar, betul-betul saya waktu SMP sudah memimpin ekspedisi satu SMP itu. Untuk pramuka, untuk apa itu, pokoknya besar. Maka dari SMP udah memang biasa kalau berantem gitu. Maka SMA saya berlatih karate dan juga silat. Karena karate nggak cukup. Karate masih berantem, silat masih berantem. Tiga tuh tawuran masih. Sampai kuliah saya di sini, kalau berdebat sama kawan-kawan misalnya yang berbeda pemikiran dulu, masih muda dulu, kalau nggak berakhir perdebatan tuh saya ngomong, udah kita selesaikan di lapangan ya, kita berantem. Melawan Begitu. nih. Kecil saya badan saya tuh. Saya masih inget tuh di Unsri, dekat lapangan Unsri bola itu, saya ada yang begitu, saya bilang udah kita berantem aja lah. Sekarang udah sama-sama tua, ketemu ketawa kan. Itu. Nah, kira-kira begitu. Ini anak-anak sekolah alam. Jadi suasananya di sini memang hidup ya. Iya, ini anak-anaknya luar biasa. Ini kan kopi dari pemikiran saya kan. Iya. Oke. Itu Mbak, kira-kira. Kemana kita jalan? Tunggu, kemana jalan?